Kami lanjutkan, Saudara, membahas mengenai pembelian rencana alutsista dengan anggaran 1.750 triliun rupiah yang harus dicermati mudah-mudahan, dan ini bagian dari kita mencermati pagi ini. Mudah-mudahan adalah upaya kita bersama untuk melihat dana yang sebesar ini untuk kita kawal bersama. Masih bersama Mbak Kony Rahakundini, analis pertahanan dan militer, juga Mas Bobi Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI. Mbak Kony dan juga Mas Bobi, kalau ini pertanyaan-pertanyaan publik yang kemudian disampaikan Mbak Kony dan kemudian menjadi pemahaman kita semua adalah apa sih sebenarnya dalam rencana Kementerian Pertahanan dalam 2,5 tahun ini. Tadi sebelum jeda Mbak Kony sempat mengatakan, kalau mau membeli baru, Mbak Kony sudah tanya ke beberapa, sebutlah vendor atau produsen peralatan tersebut, mereka nggak akan mampu untuk memenuhi dalam 2,5 tahun pasti. Nah, yang mungkin adalah membeli bekas, tapi itu melanggar undang-undang. Mas Bobi, nah ini juga akan dipertanyakan sedemikian rupa sehingga kita bisa mengerti betul lewat Komisi 1 hari ini mau ketemu jam 10 dengan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI. Apa itu sebenarnya rencana 25 tahun jadi 2,5 tahun? Ini pertanyaannya nih. Mau beli apa saja sih? Nah itu juga harus ditanyakan. Mas Bobi? Oh, sayang sekali terputus. Mas Bobi, kita sambung lagi. Mbak Kony, jadi Mbak Kony sudah dapat bocoran apa? Mungkin sudah, biasanya Mbak Kony mungkin diem saja juga informasi banyak masuk begitu. Itu dugaan saya. Sehingga kemudian tahu sebenarnya apa yang mau dibeli itu belum sama sekali Mbak Kony tahu. Rencana 2,5 tahun ini. Oke, jadi gini yang saya tahu pasti, dan ini keluar dari seorang perwira tinggi militer ya kan, dan di kantor PT TNI adalah pengadaan kapal selam Skorpen dan pesawat tempur Rafale. Berarti itu buatan Prancis semua ya? Ini buatan Prancis semua. Nah makanya gampang kita cek itu, misalnya Rafale. Rafale ini kan nggak banyak negara yang pakai. Iya Pak, kalaupun kita mau beli dari Prancis langsung bekasnya dia gitu kan, itu pun nggak bisa mengejar itu gitu loh. Jadi pertanyaan saya adalah sederhana. Pertama, kalau dipaksakan akan melanggar undang-undang, ya kan? Terus kenapa yakin Rafale? Sementara pasti nggak akan datang, nggak akan mungkin datang baru gitu. Tapi yang paling saya concern lagi begini, saya nggak mau alasan bahwa ini adalah karena permintaan Pak Jokowi untuk penaikan anggaran itu dijadikan alasan untuk pembenaran 2024 ini akan selesai atau harus selesai. Jangan salah loh, Pak Jokowi jangan sampai jadi korban bahwa ini seolah-olah karena Pak Jokowi bersemangat meningkatkan kemampuan kita. Yeah. Karena gini, kita harus paham tentang apa namanya future growth. Future growth itu adalah tentang teknologi itu akan berubah dalam sistem senjata, dalam teknologi, dan lingkungan Renstra itu berubah. Makanya kemudian akselerasi perubahan teknologi juga akan fluktuatif. Pertanyaan saya, kalaupun kita mesti bayar, si hampir 80 miliar dolar itu di tahun ini, tapi seperti pernyataan di Kompas TV semalam, ada pengadaannya baru akan datang 25 atau 10 tahun ke depan, apakah kontrak bisa dibatalkan di tengah jalan? Ketika kita kaitkan dengan future growth, ternyata teknologinya sudah nggak bisa dipakai. Ternyata tetangga kita udah nggak pakai F-16 misalnya, sudah pakai drone, sudah pakai stealth drone misalnya gitu kan. Nah, hal kayak gini ini yang kita mesti dijelaskan. Nggak bisa ini dijadikan alasan kerahasiaan gitu. Nggak bisa sama sekali, nggak boleh. Begini ya, contoh buku putih pertahanan ya. Coba kita lihat buku putih pertahanan negara lain lah. Anggarannya jelas, kemudian pembangunan kekuatan jelas. Misalnya, dia akan beli 12 kapal selam di 12 tahun ke depan misalnya. Ya, ini sama dengan yang saya pertanyakan gitu loh. Jadi yang rahasianya di mana? Ya, gitu jadi Mbak Kony, menurut hemat Anda mengerti betul kalau misalnya Anda menjadi konsultan atau sebutlah pembisiknya Kemenhan atau Anda menjadi Menteri Pertahanan, apa yang Anda lakukan? Apakah akan membeli dalam 2,5 tahun ini, menghabiskan dana tersebut, menjadikannya sebagai uang muka, bla bla bla, atau prioritas apa yang akan Anda lakukan? Sebagai sebuah bayangan saja. Kalau negara kita ini dari ujung Sabang sampai Merauke kan, bagaimana kemudian kita mempersiapkan ini semua? Singkat mungkin. Begini, sebagai bayangan, singkat mungkin. Saya akan ikuti apa yang dinyatakan Presiden tentang poros maritim dunia. Maka akan saya tetapkan, oke rakyat Indonesia, sekarang kita harus bermain di kawasan.
TNI kita dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan di kawasan. 25 tahun ke depan di 2 samudera. Maka akan kelihatan di tahun berapa dia beli submarine nuklir, di tahun berapa dia beli kapal induk. Oke. Itu kalau dilihat dari... Karena kalau kita bermain kawasan, sebutlah ini Asia Tenggara begitu, kita harus memiliki peralatan yang berbeda. Nanti kita akan menanjak lagi menjadi 2 samudra, peralatan alutsista kita akan berbeda lagi. Inilah yang Anda maksud bertahap begitu ya? Betul. Yang kedua, saya kalau ini pengadaannya bersifat kredit ekspor, saya akan bekerja baik-baik dengan namanya Pak Menteri Bappenas. Karena kredit ekspor tidak bisa keluar tanpa pengawalan Bappenas. Ya. Nah, makanya pertanyaan saya, ketika Pak Menteri Bappenas menerangkan dengan baik pada saya dalam 30 menit coba telepon, bagaimana rinciannya tentang $20 miliar, tetapi tidak bisa menerangkan $104 miliar karena itu ada di Kemhan, lalu sekarang Kemhan terus saja bersilat gitu, nggak mau menjawab, makin membuat saya curious. Apalagi terus serangan-serangan bully ini terjadi menurut saya. Ketika serangan bully terjadi makin besar, saya makin senang sebenarnya. Pak Bayu jangan salah. Berarti kecurigaan saya makin dekat ada yang nggak benar. Pasti kalau nggak kenapa saya mesti diserang? Udah saya bilang, saya mendampingi Menteri Pertahanan dari 2007 loh, udah berapa puluh tahun. Nggak pernah saya serang secara pribadi, nggak pernah. Kenapa baru sekarang terjadi gitu loh. Padahal pertanyaan saya pertanyaan rakyat juga, tapi karena saya agak paham, karena saya akademisi dan dunia saya pertahanan, mungkin pertanyaan saya agak lebih tajam gitu aja. Tapi sekali lagi ya saya wajib mewakili rakyat yang juga ingin tahu gitu. Ya, dimengerti Mbak Koni, dan mudah-mudahan sampai saat ini kalau ya ada sesuatu yang belum pas, mudah-mudahan ini adalah kritik kita untuk menjadikannya lebih pas lagi karena dana yang begitu besar. Mas Bobi, kalau dari sisi Komisi 1, harusnya kan bisa juga mewakili kami untuk mengetahui, karena bukanlah rahasia negara untuk tahu betul rencana-rencana ini. Ini pasti harus ditanyakan dulu. Koreksi saya berkaitan dengan kalau ini rencana peraturan presiden, tetap kan Komisi 1 harus mengetahuinya lebih dulu, sah dulu dari Komisi 1 mengerti gitu, mewakili rakyat Indonesia, baru ini bisa berjalan, Mas Bobi? Jadi begini, kalau level di parlemen itu adalah kita legislator membuat undang-undang. Ya. Peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan peraturan regulator itu adalah tingkatnya di bawah undang-undang. Itu memang di level eksekutif. Tetapi ada satu undang-undang yang menjadi rem juga kalau kiranya ada peraturan-peraturan yang sangat bersemangat seperti tadi, yaitu kita punya namanya Undang-Undang APBN. Nah, Undang-Undang APBN ini kan sekarang kita sudah bahas kerangka-kerangkanya. Kita sudah tahu postur pertahanan Kemhan yang akan dia belanjakan tahun 2022, kisi-kisinya sudah ada. Memang ada kenaikan. Memang kenaikannya itu tapi memang tidak seperti yang ada di dalam pemberitaan. Jadi kita juga pengen tahu yang mana angka itu. Nah, oleh karenanya memang kita akan seri dalam pembahasan sebelum tanggal 16 Agustus Bapak Presiden membacakan nota keuangan, itu kita memang sekarang lah sedang membahasnya. Jadi kalau misalkan boleh saja Renstra 4 tahun, sekian 10 triliun, habis 2,5 tahun. Tapi itu kan harus terrefleksi di dalam kerangka fiskal yang menanti menjadi undang-undang yang kita sahkan bersama. Nah, jadi kalau kan kita tidak bisa dong, saya masa harus membantah, wah nggak boleh, ini terlalu besar, kapan diserapnya. Karena belum terrefleksi dalam dokumen yang masuk ke dalam meja kami. Jadi kalau masih hemat saya gini Mas Bobi. Hemat saya begini Mas Bobi, sebagai upaya kita mengawal ini agar dana yang begitu besar ini kalau ya sebagai sebuah rencana, sebagai sebuah wacana akan dieksekusi, kalau ini peraturan presiden berarti presiden mengetahuinya, benar, on the right track begitu, apakah Komisi 1 bisa mengawalnya? Jadi tidak lolos begitu saja begitu, tapi ada yang mengingatkan, ini loh, ini datanya kasih dulu ke kami, ke publik dulu, hal semacam itu kita bisa berharap di Komisi 1? Betul, karena gini, semua yang dikhawatirkan yang tadi disampaikan oleh Bu Koni, itu kami di parlemen memastikan ada instrumen negara yang memeriksanya. Baik dari itu payung hukum maupun instrumen lembaga negara yang saling cross-checking. Pinjaman luar negeri itu harus persetujuan 3 kementerian. Ada Bappenas, ada Kementerian Keuangan. Jadi mau doang nggak cukup. Lantas ada juga kita ada kerangkanya, ada undang-undang APBN-nya. Pemeriksaannya kalau misalkan itu tadi ada PT yang tidak sesuai karena ada yayasan, ya nanti kan ada Menkumham-nya.
Lantas kalau misalkan sudah ada pos kejadian, sudah sebelum itu kontrak itu ada BPKP, setelah ada BPKP ada BPK. Jadi ada 7 instrumen pemeriksaan bahwa untuk memastikan semua ini tidak melanggar payung hukum yang kami parlemen bersama pemerintah membuatnya. Oke. Ya. Jadi ada tataran wacana, kekhawatiran, dan juga potensi risiko itu kami mitigasi dengan adanya payung hukumnya dan instrumen negara yang melaksanakan pengawasan terhadap proses tersebut. Oke. Proses pengadaan, betul, itu tadi yang disampaikan sangat berisiko. Kok bisa menjadi ada satu? Itu nanti ada inspektoratnya, ada 7 lapis pemeriksaan dan lembaganya, instrumennya kita pastikan memiliki wewenang dalam payung hukum yang masuk di dalam undang-undang APBN kita. Oke. Ada deviasi mengenai pinjaman luar negeri, mekanismenya itu di Kementerian Keuangan ada PP-nya. Oke. Nggak usah contohnya seperti ini, di Kemhan. Yang non-Kemhan aja seperti pengadaan satelit di Kominfo yang sekitar 20 triliun. Itu prosesnya banyak, mulai dari kontrak efektif sampai financial closing, itu pengawasannya kita pastikan instrumennya itu ada sehingga kekhawatiran dan mitigasi risiko pengadaan yang tadi disampaikan dengan sangat runtut itu sangat baik sebagai masukan. Kita memastikan instrumennya ada dan berfungsi baik. Oke. Tuh. Ya. Nah, karena ini kan akan kita gunakan lama dan jangan sampai kita membeli hal-hal yang kemudian justru tidak bisa kita gunakan atau kita justru membeli sesuatu yang kemudian tidak berguna dalam hitungan beberapa tahun ke depan. Mbak Koni, kalau kita sudah mulai melihat, saya dari tadi tetap kepada akuntabilitas untuk melihat 1.750 triliun ini dana yang tidak sedikit, tapi revolusioner dalam sebuah ide atau wacana dari Kementerian Pertahanan. Anda mengapresiasi itu juga kemarin. Nah, kalau Saya sangat apresiasi itu. ya, kalau Anda ketemu sama Pak Prabowo, Mbak Koni, itu sebetulnya apa yang Anda ingin sampaikan sebetulnya agar ini semua tetap revolusioner dan on the right track, Mbak Koni? Begini, sebenarnya kalau saya akan sampaikan Pak Prabowo adalah begini, beliau tuh nggak boleh, bukan beliaunya ya, kalau beliaunya saya terserah lah. Kementerian Pertahanan tidak boleh kehilangan muka. Saya lihat kelembagaannya nih. Kalau pemimpinnya saya udah agak susah komen karena kadang-kadang saya susah membedakan beliau sebagai Menhan atau sebagai Ketua Gerindra. Karena cara sekarang Kemhan dipimpin itu beda banget ya. Nah, tapi saya akan bilang demi menyelamatkan wajah dan dan dignity dari Kementerian Pertahanan, maka beliau harus bisa jawab dengan clear, dengan tepat gitu. Nah, saya udah bisa hitung tuh apa yang dia mesti jawab, apa yang dia mesti siapkan. Ya nggak akan saya buka ke sini dong, kalau nggak enak banget saya cuma ngomong begitu aja. Tetapi sebentar. Ini ada juga excuse seolah-olah ini baru rencana. Di mana bukan Pak Bobi ya, yang lain. Begini, kalau membaca rensranya, ini bukan rencana lagi, sudah demikian rigid. Oke, satu. Kalaupun rencana, jumlahnya demikian besar, makanya saya menuntut KPK ini jangan hanya bertindak ketika sebuah kejadian ketemu gitu. Tetapi KPK itu punya fungsi namanya monitoring. Fungsinya pencegahan. Nah itu kenapa saya minta sekarang ada satu gerakan advance dari Pak Prabowo kalau bisa dilakukan. Tadi kan udah hebat nih Pak Prabowo mengadakan KE sejumlah itu. Kemudian menembus negara yang nggak pernah kita KE pertahanan yaitu Qatar ya kan. Nah maka yang ketiga Pak Prabowo bisa lakukan. Bagaimana sebenarnya memang kalau ingin bersih sekali Kemhan seperti pernyataan beliau harus yakin bersih dari segala macam mafia Madam M, Mr. M itu. Oke, ini dikawal oleh KPK begitu ya? Iya, tapi dalam rangka monitoring dan pencegahan. Jadi jangan tunggu dulu kejadian, baru kita semua ribut, tidak lagi uangnya sudah tersebar kemana gitu loh. Sekali lagi, apalagi dalam membaca renstra tersebut, ya kan, itu pengadaannya betul-betul jumlah sekian itu hanya 2,5 tahun. Pertanyaan saya kan yang paling bodoh begini Pak Bayu ya. Iya. Renstranya 2020-2044. Jumlah sampai 1.790 triliun dihabiskan 2,5 tahun. 22,5 tahun lagi apa? Uangnya dari mana? Itu kan pertanyaan bodohnya. Kan begini, panjang dihabiskan 2,5 tahun, ya kan? Lah, kemudian dari 22,5 tahun itu apa? Bagaimana kita mengisinya? Mau pinjam lagi dari luar negeri, lebih ribet lagi gitu loh. Makanya lebih baik kita pertanyakan di awal, sehingga kita betul-betul bisa mengawal dan membesarkan TNI kita gitu. Contohnya, soalnya kan saya sudah bicara juga dengan ada beberapa asrena misalnya. Mereka juga kebingungan. Artinya nih,
mereka kemarin-kemarin belum dilibatkan. Apakah sekarang sudah dilibatkan dalam proses kepanikan Kementerian Pertahanan atas pertanyaan kita? Mungkin saja. Apalagi hari ini akan ketemu. Tapi sekali lagi, dari asrama yang saya bicara saja misalnya, ada kebingungan gitu loh. Ada kebingungan. Atau dari para pati-pati lagi lah, nggak usah di dalam asrena ya, dalam asrena. Itu masih ada yang tanya, baik darat, baik laut, dari udara gitu. Oke. Nah, kalau pengguna saja bertanya, ini sudah aneh. Jadi begini ya, Oke. yang paling penting tentang Restra, paling penting nih penutupnya, harus bottom up. Kenapa Israel demikian kuat misalnya membangun sistem pertahanannya? Karena dia mengadakan bottom up, ditanya yang di bawah. Ya. Ada apa? Perlu Jadi apa? matra-matra Jadi, bukan TNI itu harus mengajukan kebutuhannya apa? harus Bagaimana mengajukan kemudian apa mereka nih? mengajukan ke atas? Begitu maksudnya ya, Mbak? Betul. Jadi grand design-nya dari mereka, misalnya dari Kemhan akan jadi 2 samudra. Nah, ditanyalah kepada Matra, 2 samudra kalian perlu apa? Nah, itu naik lagi ke atas. Nah, kemudian bikinlah roadmap-nya. Dari roadmap keluar anggaran. Makanya sekarang saya balik, kenapa ada anggaran, nggak tahu roadmap, ini ada aneh. Itu aja Ya. paling logiknya. Ya. Angka keluar, sampai hutang 25 tahun mesti bayar $13 miliar, tapi ditanya barangnya apa, nggak ada yang tahu, kan aneh. Ini yang kemudian mengundang banyak pertanyaan. Tapi kita bisa mengerti. Iya. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi masukan, kritik membangun kita untuk Kementerian Pertahanan dengan dana yang sebesar ini, supaya dananya betul-betul bisa berguna bagi TNI dan prajuritnya. Mas Bobi, kita bisa titip ini ya nanti ya, jam 10? Jam 10 siap. Ya, oke. Dan kita akan sambung lagi. Mas Bobi dan Mbak Koni, waktu saya terbatas, masih banyak yang ingin Siap. saya gali dari Mbak Koni terutama dan Mas Bobi usai bertemu nanti jam 10. Tapi semoga semuanya lancar, pelan-pelan publik saya termasuk bisa mengetahui persis sebenarnya ini untuk apa dan bagaimana, dan dana ini sebetul-betulnya untuk alutsista bagi prajurit kita di 3 matra TNI. Mbak Koni terima kasih, Mas Bobi terima kasih untuk saat ini. Selamat Selamat Terima pagi. kasih Mas Bayu, Bu Koni.